Ya, jadi kalau kita lihat Iya, sekarang ini, debat-debat sekarang ini Bu Karyana, dulu orientasinya beda. Dulu berdebat itu, dulu memang betul-betul full counter ya. Kalau sekarang ini saya lihat, saya lebih senang mendengarkan teman-teman itu saling berargumen gitu. Kayak Bu Karyana ini kan memang beda ya. Memang beda kan, dari yang lain agak berbeda. Walaupun yang lain juga ada perbedaan. Tapi minimal kami mengerti dan memahami gitu loh, bahwa itu adalah ranah keyakinannya Bu Karyana. Nah, contoh kayak Bu Darni, saya kurang sepakat dengan Bu Darni kata-katanya, gampang kepancing, gampang ke trigger. Saya dulu juga gampang kepancing. Tapi buat pertanyaannya adalah, kita kan diskusi ya. Buat apa saya terpancing dengan omongan-omongan begitu? Karena itu justru menunjukkan ketidaksiapan kita berbeda. Kalau Bu Karyana sejauh ini masih inilah. Jadi saya akan daulat teman-teman seperti Bu Karyana, Pak Robin, bagi Pak Dehe, itu untuk jadi narasumber, bukan debat dengan saya ya, tapi jadi sahabat saya. Jadi kalau Islam mau tanya ke Bu Karyana, boleh naik ke atas gitu. Kalau Bu Karyana mau menjawab, ya saya izinkan. Kalau Bu Karyana bilang saya tidak mau nih, saya turunkan. Ya, saya prioritaskan Bu Karyana menjadi narasumber di room saya. Nah, jadi Bu Karyana kali ini adalah narasumber. Yang Islam mau tanya Bu Karyana boleh. Silakan kalau ada saudara-saudara yang Islam mau bertanya ke Bu Karyana boleh. Yang Kristen juga boleh, bukan cuman ini ya. Mungkin Bu Karyana gini Bu, sampaikan ajaran Ibu yang mungkin berbeda dengan Kristen lainnya, sehingga mungkin orang tahu bahwa Ibu ini tidak mewakili seluruh Kristen, tapi mewakili diri sendiri dan keyakinannya. Dan Ibu, apa yang membedakan Ibu dengan Kristen lainnya gitu? Apa yang membuat Ibu berbeda? iya. Ini tampil beda ya, roomnya Bunda Rifa ini. Belum ada yang seperti ini. Beda style. Assalamualaikum Mbak Oni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Muslim kalau mau bertanya sama Bu Karyana wajib buka kamera ya. Oh begitu ya. Oke, siap. Oke, silakan Bu Karyana, sebelum ditanya saudara Muslim, silakan Bu Karyana ini dulu. Jelaskan dulu perbedaan Bu Karyana dengan Kristen lainnya. Baik. Kalau bertanya nanti sejauh yang bisa saya jawab ya. Ya. Siap. Versi yang saya imani, bukan mewakili Kristen semuanya. Nah, perbedaan dari kami dengan Kristen yang lainnya, begini saudara. Perbedaannya, kami itu meyakini ada dua tahta, yaitu di Wahyu 22 ayat 3, tahta Bapa dan tahta Anak. Nah, di Kristen lain ada tiga, ada satu, oneness, ada Tritunggal, Trinitas. Nah, kadang-kadang tidak berdasar. Nah ini nih Pak Jospen nih yang satu frekuensi dengan saya. Bahkan kami ada satu grup yang satu frekuensi, Bunda Rifa. Walaupun itu tetap ada perbedaan, gitu. Jadi memang yang membahas tentang keilahian itu begitu banyak perbedaan. Nah, kita petik apa makna yang kita pelajari itu. Itu. Apa yang menyatukan? Yaitu kebenaran yang ada di Bible menurut Kristen. Itu saudara. Selamat datang Pak Jospen. Kalau saya tidak bisa nanti jawab, Pak Jospen sebagai yang saya sebenarnya yang saya inilah. Selamat malam Bu, selamat malam. Ya, malam Pak Jospen. Perkenalkan teman-teman, kita melihat mereka attitude-nya ya. Jadi teman-teman, kenapa ada Kristen yang saya jadikan narasumber, saya ambil dari attitude-nya, bukan dari agamanya. Apakah dekat dengan saya? Tidak, bukan. Apakah dia menuhankan Yesus atau tidak? Bukan.
ada nanti sewaktu-waktu orang-orang Tritunggal akan menjadi narasumber saya kalau ada yang attitude-nya bagus. Maksudnya mereka tidak menyerang Islam dan menghujat Islam, mereka tidak berkata-kata kasar kepada sesama mereka, maka mereka bisa jadi narasumber di room saya seperti Bu Karyana. Saat ini yang saya izinkan saudara-saudara muslim untuk bertanya ke Bu Karyana ataupun orang Kristen lainnya. Oke, saya sapa dulu Bang Advokat Oscar, perkenalkan nama, agama, dan langsung saja pertanyaannya ke Bu Karyana. Iya, iya. Makasih Mbak Uni ya. Saya Oscar, Islam. Saya bertanya Pak Bu Karyana. Bu Karyana, saya bertanya bukan untuk menguji ya. Benar-benar ingin tahu sebenarnya Bu Karyana. Karena sampai hari ini teman-teman Kristen saya tanya itu belum bisa menjawab. Misalnya begini, di iman Bu Karyana itu kira-kira pada saat di surga dapat melihat Bapa tidak atau hanya Yesus saja? Baik, saya jawab. Kedua-duanya, Pak. Ada Dua-duanya. Bapa, ada anak. Karena sebelumnya juga udah begitu. Kembali, dia bangkit kembali seperti itu. Duduk di sebelah kanan Bapa. Silakan. Dua-duanya bisa dilihat ya. Dua-duanya. Saya kira cukup Mbak Uni, saya cukup. Ya. Cukup dari saya cukup. Menarik ya, berarti nanti di surga bisa melihat Bapa dan juga anak. Saya tambahin, nanti dicek sama Pak Jospen ya. Kalau di surga itu sebelum bumi dijadikan mereka sudah begitu, Bapa dan anak sudah ada. Tapi siapa yang tidak berawal dan tidak berakhir? Sang sumber Bapa yang Maha Esa. Nah, satu pimpinan semesta alam ini ada yang keluar dari Bapa, yaitu anak, yaitu Yesus yang mengosongkan diri, meninggalkan kemuliaannya untuk merebut bumi ini dari iblis yang sudah di genggaman iblis melalui pelanggaran dari Adam dan Hawa, yaitu nenek moyang kita. Itu kira-kira Di simpelnya. surga berarti tidak ada Roh Kudus ya, Bu Karyana? Ada. Roh Kudus itu setara dengan Bapa. Sebenarnya anak setara dengan Bapa karena keluar kan satu hakikat. Nah, Roh Kudus ada, Bapa tidak berawal, Roh Kudus tidak berawal. Bapa tidak berakhir, Roh Kudus tidak berakhir. Yesus berawal, keluar dari Bapa, tapi tidak berakhir. Itu alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Begitu yang kami imani, saudara. Nah, kalau itu yang kita pakai di dalam iman kekristenan, semua akan sinkron dari semua isi Bible ini. Akan sinkron. Tapi kalau kita bilang Yesus itu adalah Allah, Yesus itu Allah anak, Yesus itu tiga, Roh Kudus Tuhan, akan amburadul. Benar Pak Jospen? Ya. Benar kan Boleh itu? saya tambahkan Bu? Silakan. Oke, Pak Jospen bisa buka kamera nggak, Pak Jospen, izin? Sebentar. Ya, biar kita tuh, Bang Oscar saya turunkan ya. Terima kasih Bang Oscar. Saya masih mengundang saudara-saudara muslim untuk bertanya kepada Ibu Karyana dan Pak Jospen ya. Mereka ini orang yang sedang menjelaskan agamanya di room saya. Bukan menjadi lawan debat saya. Tapi mungkin saya hanya bertanya-tanya saja nanti. Kalau kalian umat Islam ingin bertanya, ingin tahu betul-betul, ingin ya setidaknya, oh begini pandangan saudara kita Kristen, silahkan naik ke atas yang Islam kali ini baru diizinkan naik. Biasanya kan Islam pengen banget naik ke komal-komal debat. Sekarang silakan, tapi bukan berdebat dengan tamu-tamu kita, melainkan menjadi penanya kepada Pak Jospen dan juga kepada Ibu Karyana. Silakan dijelaskan. Ya. Silakan Pak. Mengenai Roh Kudus ya. Tadi Ibu Karyana bilang tidak berawal dan tidak berakhir sama seperti Bapak. Mengapa Roh Kudus itu tidak berawal dan tidak berakhir? Karena Roh Kudus itu adalah bagian dalam diri apa? Allah Bapa itu sendiri. Jadi ada di dalam Bapa itu. Jadi
kepenuhan di dalam pribadi Bapa. Jadi itulah yang disebut Roh Kudus. Di mana ayatnya? 1 Korintus 2 ayat 10 ya. 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Jadi Paulus menulis bahwa roh manusia itu ada di dalam manusia itu. Roh manusia itu nggak jalan-jalan keluar, nggak terpisah, tapi roh manusia itu ada di dalam apa? Diri manusia itu sendiri. Nah, dilanjutkan. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, jadi roh Allah itu ada di dalam Allah. Bukan apa entitas yang berbeda. Roh manusia itu ada di dalam manusia, bukan entitas yang berbeda. Itu. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi di ayat 12 dikatakan bahwa roh Allah itulah cara Allah berkomunikasi dengan apa? Manusia. Jadi bukan Allah roh, bukan Allah yang berbeda, tetapi itulah media. Itulah cara Bapa, cara Yesus berkomunikasi dengan umatnya. Makanya di ayat 13 diterangkan begini. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Nah, dan di ayat selanjutnya di ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi ketika umat Kristen memahami pikiran Kristus, artinya dia memiliki roh Kristus. Kenapa? Karena roh Kristus itu ada di dalam Kristus. Nah, dari mana ayatnya ini ditafsirkan oleh Paulus? 1 Korintus 2 ayat 16 ini dari Yesaya 40 ya, Yesaya 40 ayat 13. Kalau Yesaya menuliskannya begini, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Jadi kalau Yesaya menulis bahwa roh Tuhan yang memberi petunjuk sebagai penasihat. Tetapi Paulus menafsirkan roh Tuhan itu menjadi pikiran. Ayat 16 ya, tadi ya di 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Jadi Paulus menafsirkan roh Tuhan itu sebagai pikiran. Tetapi Yesaya mengatakan pikiran itu adalah roh Tuhan. Kenapa itu pikiran Tuhan? Karena itulah ada di dalam diri Bapa itu. Makanya dalam 1 Korintus 2 ayat 11 dikatakan begini. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Izin Pak Jospen, saya mau tanya nih, mewakili diri sendiri nih. Kalau Pak Jospen ini menuhankan Roh Kudus juga ya? Bagian daripada pribadi Bapa dan Anak. Jadi bukan entitas Allah, bukan. Oh, jadi dia tidak termasuk pribadi, tetapi lebih kepada bagian saja. Iya. Iya. Oh begitu. Apakah dia memiliki kehendak? Dia memiliki kehendak nggak? Oh, karena itu adalah pikiran Bapa, karena itu adalah pikiran Kristus. Ya. Gimana Pak? Ngelek kali, ngelek. Oh, ngelek. Ke-mute Pak Jospen, ke-mute. Jadi buka mute-nya. Bu Karyana dengan Pak Jospen ini bukan penganut Tritunggal, bukan juga penganut Oneness, bisa dikatakan penganut aliran Duinitas ya? Ya, bisa dikatakan demikian. Bisa dibilang begitu, bahasa sederhananya. Boleh dikatakan begitu ya, karena yang dituhankan itu adalah Bapa dan Putra. Iya.
Dan apakah ajaran Duinitas ini ada gereja sendiri atau ada petingginya sendiri gitu, Pak? Oh, begini. Satu-satunya, kalau sepengetahuan saya, satu-satunya gereja yang memiliki doktrin Yohanes 17 ayat 3, 1 Korintus 8 ayat 6 itu, mula-mulanya itu adalah Gereja Advent tahun 1864. Nah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya, tahun 1980 terjadi perubahan. Gereja Advent menjadi penganut Trinitas. Dan para penganut Trinitas ini dianggap sesat. Oh, berarti ada ya aliran Duinitas ya? Iya, dulu satu-satunya itu gereja. Tahun 1864. Selain Bu Karyana dan Pak Jospen, tokoh-tokohnya yang di TikTok ini siapa lagi yang satu circle? Banyak juga. Kami ada satu grup Hafilah. Oh gitu. Oke, Termasuk- kita sudah kedatangan tamu. Termasuk saya sama adik saya sekeluarga, kami semua. Bapak saya. Oke. Baik, berarti fix ya perbedaan Bu Karyana dan Pak Jospen dengan Kristen lainnya adalah Bu Karyana dan Pak Jospen tidak menuhankan Roh Kudus. Ya, di sini saya bikin judulnya Unirifa bingung ya, bukan ajaran Oten bingung lagi, tapi Unirifa yang bingungnya. Jadi gini, begini Bun. Saya nggak kenal Pak Jospen, bertemu saja kagak, mukanya nggak kelihatan. Tapi di komal-komal bisa roh yang kita bilang sih roh yang menggerakkan ya. Kenapa? Kami tidak saling kenal, tapi di saat berdebat, nah kita jadi simpulkan yang sama dengan pengertian isi Bible. Jadi kita berdasarkan yang tertulis, begitu, bukan satu denom, enggak. Kami tetap Advent, gitu. Oke. Baik, di sini kita punya narasumber buat teman-teman semua, Bu Karyana dan Pak Jospen. Saya tapa dulu. Otsmangu Manti, perkenalkan nama dan agama. Bapak Otsmangu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Islam. Ya, silakan pertanyaannya Ini kepada bila nak saudara Malaysia kita. balik? Okey. Uni bila nak datang lagi Malaysia? Saya ke Malaysia, Pak. Sekarang? Ya. Oh ya ke? Okey. Saya nak tanya ni apa? Narasumber ni. Tak kira dua-dua mana pun tak apalah. Silakan. Dalam Sebetulnya kita kalau bisa teman-teman on cam pemerhatian nanti gini, Bapak bisa tak on cam? Soalnya biar kita menghargai tamu-tamu kita, Pak Josven on cam, Bu Karyana on cam. Bapak bisa on cam tak? lah. Sikit je nak tanya sikit je. Lepas tu boleh turun lah. Boleh Uni, tak Bu apa. Karyana? Boleh nggak mereka ada yang nggak on cam? Bu Karyana izinkan nggak? Boleh. Oke, kita lakukan. diizinkan sama yang Bu terpaksa Karyana. nggak apa-apa. Oke, silakan Pak Kita nggak Osmangu. takut, Yang penting kita tidak nggak menghujat takut. agama Terima Kristen kasih. ya. Oke, silakan. Tak. Saya tak reti nak menghujat macam mana. Macam ni. Silakan, Pak. Macam Ibu Karyana. Ibu Karyana ni. Kalau saya pastikan tidak menghujat, Pak. Selalu. 1000% tidak akan menghujat. Ya. Apa ni selalu baca Bible ke? Bible selalu baca. Iya, selalu. Kalau selalu baca, kadang-kadang terdapat dalam Bible tu, ialah Tapi tak saya tidak hafal. membaca sepenuhnya lah, ikut yang apa ni kan. Tapi dalam Bible ni dia ada banyak perkara-perkara yang kontradiksi. Ada sebahagian tu Tuhan tidak kelihatan, lepas tu dalam masa yang sama inkarnasi jadi manusia. Lepas tu banyak lagi lah kontradiksi dia. Jadi macam mana dalam pemahaman bukannya untuk
Yang kontradiksi nih. memaknai benda gitu, menyimpulkan benda itu. Oke, ini pertanyaan yang baik ini. Iya, benar. Saya mau jawab dulu ya, nanti Pak Jospen versi dia. Kami Pak Jospen pun bisa berbeda loh. Jadi begini, saudara. Baca keseluruhan dari isi Bible, baru bisa menyimpulkan, baru bisa ini. Kami diajari dari kecil baca Bible. Itu pun kita nggak mengerti. Namun, mungkin bisa lah saya kuasai kira-kira 60% ya. 60%. Tapi, kalau kita sudah membaca keseluruhan, ya, kami sih enggak, kalau menurut kami, saya meyakini itu Roh yang mengajari. Dan saya pastikan tidak ada yang kontradiksi satu dengan yang lain. Itu saling bertalian semuanya. Kalau kita sudah mengerti isi konteks semuanya. Jadi kalau baca A, baca B, baca C, nggak bisa. Tapi kalau semua kita baca keseluruhan, isi dari secara global, baru kita mengerti semuanya. Begitu saudara. Silakan Pak Jospen, bagaimana menurut Anda? Baik, ya betul. Menurut Ibu itu betul keterangannya. Cuma saya ingin jawab mengenai kontradiksi. Mengapa ada Allah yang tidak terlihat ya? Karena apa asal mulanya itu? Sebenarnya kalau kita lihat, kita udah tahu semua. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, langsung jari-jari Allah ya. Jari-jarinya itu yang langsung menyentuh manusia itu. Sehingga ketika yang pertama kali dilihat Adam, ketika dihembuskan nafas hidup ke dalam Adam dan Hawa, yang pertama kali dilihat adalah wajah Allah. Mengapa? Nggak mungkinlah Allah menciptakan dengan apa? Dengan jarak jauh, pakai remote control, enggak. Tetapi Kejadian 2 ayat 7 mengatakan jari-jari Allah. Kemudian dihembuskan langsung nafas hidup itu ke dalam hidungnya Adam. Kemudian jari tangan Allah membentuk dari tulang dan daging Adam, dari daging dan tulang Adam perempuan. Artinya langsung, mereka langsung bertatapan langsung. Jadi Allah itu langsung terlihat oleh mereka. Mengapa mereka bisa terlihat? Karena belum ada dosa. Nah, setelah Adam dan Hawa berdosa, dia diusir. Akibatnya apa yang terjadi? Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Nah, jadi dosalah yang memisahkan antara Bapa di surga dan Yesus dengan kita. Nah, untuk menjembatani antara Bapa di surga dengan manusia berdosa ini, diutuslah anaknya. Makanya Yesus katakan, ketika Yesus menjelang kematiannya di kayu salib, dia bilang begini. Ini dalam Yohanes 14 ya. Yohanes 14 ayat 6 ya, dikatakan begini. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi yang tadinya terputus, sekarang udah nyambung. Melalui siapa? Yesus. Yesuslah yang menjadi jalan. Yang tadinya terputus, sekarang sudah nyambung. Makanya Yesus berani katakan di dalam ayat 24 ya. Di dalam ayat 24 dikatakan begini. Barang siapa di ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi Roh Kudus itulah yang menyatukan hubungan antara Bapa di surga dengan dengan manusia umatnya lah, orang Kristen. Begitu. Jadi yang tadinya tidak terlihat, Yesus menjadi Allah yang terlihat. Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Itu Ibrani 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 15, dan itu jawaban saya. Terima kasih, Pak. Oke. Pak Otmangu, itu jawaban dari Pak Jospen. Saya tidak menjamin Bapak paham, tapi setidaknya kita serahkan jawaban kepada mereka.
ya. Terima Oke, kasih oke. Pak Usmangu ya. Satu lagi. Satu lagi Oke, live lah. sebelumnya Lepas tu boleh turun lah. kita sapa Boleh dulu, turun- bentar. Ya, izin saya Ah. sapa dulu. Alamun sangat Tomen di sini, apa orang lain kabar? ada nak tanya lagi kot. Sebentar. Saya sapa dulu tamu. Tomen. Ya, Ya Tomen, ini Bu Karyana dengan Pak Jospen. Mereka ini tidak menuhankan Roh Kudus, tapi mereka menganggap bahwa Tuhan itu hanya dua, yaitu Bapa dan Anak. Nah, Tomen gimana? Apakah ikut bersama mereka atau tidak? Nanti terserah Tomen lah ya. Apakah Tomen ini sama dengan Bu Karyana dengan Pak Jospen? Mana tahu sama. Ya, kalau sudah sama berarti satu gereja nanti ini. Ya, begitu. Bu Karyana dengan Pak Jospen ini Kristen, tapi tidak menuhankan Roh Kudus. Tuhannya Bu Karyana dengan Pak Jospen itu cuma dua, yaitu Bapa dan Anak. Paham Tomen ya? Tomen? ya Uni, maksudnya mereka tidak menuhankan Roh Kudus. Tidak, mereka Kristen, tapi mereka tidak menuhankan Roh Kudus. Mereka menganggap Roh Kudus itu bukan pribadi, tapi bagian dari Bapa itu sendiri. Jadi, yang pribadi Tuhan itu hanya Bapa dan Anak. Nah, Tomen sepakat nggak dengan mereka? Atau ada yang mau disampaikan? Iya, begini Uni, si Jospen ini, kalau si Karyana ini, Ibu Karyana ini, dia ikut-ikutan Jospen sebenarnya. Oh, nggak boleh kayak gitu, ya. Oh, Tomen jangan begitu, jangan merendahkan tamu saya, narasumber saya. Tomen Kami boleh tidak berargumen. kenal. Gini, Jumpanya. Tomen Anda boleh membantah argumen mereka berdua, bukan merendahkan mereka. Nggak boleh nyerang pribadi Tomen. Ini boleh saya jawab, Bu ini. Rifa? Ya, boleh Pak. Begini Tomen ya. Saya tidak kenal Ibu Karyana pertama-tama. Sampai sekarang pun kami nggak pernah jumpa. Cuman begini, perjumpaan kami itu di TikTok. Karena saya lihat dia sama pemahamannya tentang ketuhanan. Akhirnya nyambung kami. Dan kami nggak pernah berbeda tentang ketuhanan ya, kami tidak pernah berbeda. Tetapi perhatikan baik-baik orang Trinitas, oneness. Kadang ada Trinitas punya rasa oneness, ada oneness punya rasa Trinitas. Nah, jadi kalau kami enggak, kami selalu kami selalu sepakat dalam ketuhanan. Kenapa? Karena kami mengandalkan teks-teks Alkitab. Jadi dari yang pertama-tama masuk ke TikTok ini Ibu Karyana. Saya ngekor, saya baru-baru aja. Itu. Jadi jangan kau bilang, oh Ibu Karyana ikut saya. Enggak, saya enggak ikut Ibu Karyana enggak ikut saya. Kami hanya ikut teks Alkitab. Karena waktu offline dia di Bandung, pemahaman yang sama ya, Bunda. Boleh lihat di YouTube-nya. Saya dengan adik saya, dengan abang saya, pemahaman yang sama dengan itu mualaf center loh di Bandung itu. Saya masuk ke dalam sana. Saya nggak ikut Pak Jospen, belum ada waktu itu. Ya, Belum ya, intinya Pak, ya? gini. Si Tomen, coba kamu jelaskan kenapa kamu bisa mengatakan ini dulu sebelum kamu menyerang Bu Karyana dan Pak Jospen. Saya mau tanya, kalau Tomen menuhankan Roh Kudus nggak? Ya, Nah, silakan kamu beritahukan kepada Bu Karyana dan Pak Jospen bahwa ada dalil Roh Kudus dikatakan sebagai Tuhan dalam Bible, biar bisa mengatakan Bu Karyana salah. Kalau kamu tidak bisa mendukung argumenmu dengan data, ya bisa jadi kamu yang salah. Silakan. oke, Uni Rifa. Oke, pertama kan kita harus membedakan kata Tuhan dan Allah di dalam Alkitab nih ya, Uni Rifa ya. Saya berbicara di dalam Alkitab. Nah, dari pemahaman saya nih, Ibu Karyana dan Jospen belum bisa membedakan itu. Itu pertama. Terus, dia bilang kan, Yesus adalah ilah. Sebenarnya ilah Pak Jospen, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu Tuhan, udah pasti kalau Tuhan, Yesus Tuhan. Pertanyaan apakah Yesus ilah begitu? Tomen Tunggu bisa dulu, nggak Uni. on cam? Kenapa? Bro Tomen bisa nggak on cam? Oh, jangan Uni, Karena dia- biar jadi misteri. Si Bu Karyana juga menginginkan saya on cam, tapi saya biar jadi misteri Uni, izin ya saya meneruskan ya. Takut meleleh. Iya, yang dimaksud Jospen Ya, Tuhan. sebentar. Saya sapa dulu Kalau teman-teman memberi di bawah. penjelasan, baik Om Kem. Ya. Kalau tak tanya, Ya, karena Tomen ini tak bagi pernah on cam, penjelasan. Pak Ci.
Tom ini dia memang tak pernah on cam. Teman-teman yang di bawah, kali ini saya mengizinkan saudara kita Kristen menjelaskan keyakinannya masing-masing. Nah, di sini kita menemukan ada perbedaan antara Ibu Karyana dengan Pak Josven berdua yang sama pandangannya dengan tokoh Mentari. Pak Josven dan Bu Karyana mengatakan Roh Kudus bukan Tuhan. Tapi tokoh Mentari mengatakan Roh Kudus itu Tuhan. Kita sebagai umat Islam, kita simak saja mana argumen mereka yang alkitabiah, berarti mereka lah yang sesuai dengan kitabnya. Silakan, buat yang Islam diam dulu, kita dengarkan dulu penjelasan dari teman-teman Kristen sebagai narasumber kita. Silakan Tomen jelaskan ke Bu Karyana dan kami umat Islam kenapa kamu menuhankan Roh Kudus. 1 menit saya tutup ya, 1 menit saya. Apa? Bentar. Oke, lanjut. Oke, di sini Bu Karyana dan Jospen bukan salah satu ya, salah dua orang yang banyak sekali tidak paham perbedaan kata Tuhan dan Allah di dalam Alkitab. Saya berbicara di dalam Alkitab. Tuhan itu artinya sama dengan Tuan. Terus kalau saya tanya kepada Jospen, Yesus ilah bukan? Jospen akan menjawab, ilah. Kenapa? Karena sebelumnya Yesus ada di dalam Sang Ilahi, ada di dalam Bapa yang di surga. Terus kalau Roh Kudus ilah bukan? Bukan. Padahal narasi dia sama. Roh Kudus sebelumnya ada di dalam Sang Ilahi. Pasti kalau ditanya Jospen, apakah Roh Kudus ada di dalam Sang Ilahi? Jospen akan menjawab, ya. Itu kan ada kekacauan berpikir. Yesus ilah karena ada di dalam Sang Ilahi. Roh Kudus bukan ilah, padahal sama ada di dalam Sang Ilahi. Nah, Tuhan yang dimaksud ini Jospen begini, Tuhan itu artinya sama dengan Tuan, sebutan untuk pemimpin, penguasa, dan lain-lain. Bapa yang di surga itu Tuhan kita atau Tuan kita. Saya akan menggunakan kata Tuan ya. Bapa yang di surga itu Tuan kita, Gusti, atau kalau dalam bahasa Inggris Lord God, Bapa yang di surga. Jadi kita harus tunduk, harus taat kepada Bapa yang di surga. Kita harus mengakui kalau Bapa yang di surga adalah penguasa atas hidup kita. Karena Bapa yang di surga adalah Tuan kita. Bapa di surga mengutus Yesus, mengutus firman-Nya turun ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, supaya kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita atau Tuan kita. Supaya Yesus berkuasa atas hidup kita, memimpin hidup kita. Supaya kita dipimpin oleh Yesus, taat kepada Yesus untuk melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi ketika kita menuhankan Yesus atau menjadikan Yesus sebagai Tuan kita, pemimpin kita, ketika kita berbakti kepada Yesus, di saat yang bersamaan kita berbakti kepada Bapa yang di surga. Dan Bapa di surga juga mengutus rohnya, yaitu Roh Kudus. Roh yang ada di dalamnya diutus turun ke dunia untuk memimpin kita, untuk menguasai hidup kita, supaya kita menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhan. Sebagai Tuan. Jadi kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ingat, Tuan itu sebutan untuk pemimpin. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, ketika Roh Kudus menguasai hidup kita supaya kita melakukan kehendak Bapa yang di surga, di saat yang bersamaan, ketika kita menjadikan Roh Kudus sebagai Tuan kita, di saat yang bersamaan kita menjadikan Bapa yang di surga adalah Tuhan kita. Jadi Yesus dan Roh Kudus adalah Tuhan kita, pemimpin kita yang berkuasa atas hidup kita. Roh Kudus dan Yesus adalah Tuhan kita yang berasal dari Bapa yang di surga. Yesus dan Roh Kudus bukan ilah yang lain. Seperti itu, Jospen. Lebih tinggi mana Roh Kudus apa Yesus? Siapa yang menanggapi, Bu Karyana atau Pak Jospen? Pak Jospen, lebih tinggi mana Roh Kudus apa Yesus? Tomen, Bu. Ya, Pak Toko. Sama, Bu. Boleh ya? Tidak ada yang lebih tinggi. Setara. Iya. Setara ya. Bapa dengan Roh Kudus? Roh Kudus Setara. di dalam Bapa yang tanda kalau Bapa itu maha hidup. Bertanda kalau ilah kita ilah yang hidup, maha hidup, Roh Kudus. Di dalam Bapa kok bisa dituhankan? Nah, ya. Jadi sesuatu yang dituhankan itu, Pak, sesuatu yang punya otoritas,
Roh Kudus nggak punya otoritas. Menurut saya, nggak punya kebijakan. Kalau kita disebut Roh Kudus memimpin hidup kita, seperti Yesus berkata, Daud oleh pimpinan Roh, itu berarti Roh Kudus Tuhan atas kita, bukan? Ketika dikatakan Roh Kudus berkuasa atas orang itu, menguasai hidup orang itu, berarti Roh Kudus Tuhan kita, bukan? Boleh saya yang jawab, Bu? Ya, silakan. Baik, Tomen begini ya, baik. Ayub 27 ayat 3 menulisnya begini, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Kalau dia adalah Allah, adalah penghujatan besar, roh Allah nongkrong di lubang hidung kita. Itu satu. Yang kedua, Yohanes 20 ya ayat 22 langsung ya, tanpa basa-basi. Yohanes 20 ayat 22 langsung mengatakan begini, dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kitab Yohanes menuliskan bahwa ketika Yesus mengembusi mereka, artinya yang dihembuskan adalah Roh Kudus. 2. Yang ketiga dalam Yesaya ya, ini Yesaya 40 ya, Yesaya 40 ayat 13 dikatakan begini, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Yesaya 40 ayat 13 ditafsirkan oleh Paulus dalam Roma 11 ayat 34 sebagai, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Paulus menafsirkan Yesaya 40 ayat 13, roh Tuhan itu sebagai pikiran Tuhan. Adalah penghujatan besar yang dilakukan oleh Paulus jika dia menganggap roh Tuhan itu sebagai pikiran Tuhan, kalau roh Tuhan itu adalah Allah Roh. Dan dia menafsirkannya dua kali. Satu dalam Roma 11 ayat 34, dan yang kedua dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi Paulus dalam dua ayat, dia menafsirkan Yesaya 40 ayat 13, roh Tuhan itu sebagai pikiran Tuhan. Nah, itulah sebabnya di dalam 1 Korintus 2 ayat 11, dia mengatakan begini, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Dengan alasan inilah dia menafsirkan Yesaya tadi dengan roh Tuhan itu sebagai apa? Pikiran Tuhan. Jadi roh Allah itu adalah cara Allah berkomunikasi dengan umatnya. Itu yang ketiga. Yang keempat. Ya, yang keempat. Sebentar, satu lagi. Yang keempat adalah penghujatan besar yang dilakukan oleh Paulus dalam 1 Korintus 2 dalam apa? Di dalam 1 Korintus 12, di dalam 1 Korintus Efesus 4, dalam Efesus 4 dikatakan begini. Saya baca dari ayat 3 ya, rada panjang sedikit. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Adalah penghujatan besar, Roh Kudus itu bisa dibagi-bagi. Masa Allah Roh bisa dibagi-bagi? Tetapi di dalam Efesus 4, satu pasal itu Paulus menuliskan bahwa roh itu dibagi-bagi oleh Kristus menurut ukuran yang diberikan sesuai dengan kemampuan manusia. Dilanjutkan. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi ketika Yesus naik, dia kirim yang pemberian-pemberian itu kepada manusia. Ayat 9. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bawah, ke bagian bumi yang paling bawah, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh.
Nah, itu jadi Roh Kudus itu bisa dibagi-bagi oleh siapa? Oleh Yesus. Itu dia Pak Syed. Terima kasih. Wah, kenapa dia turun? Iya. Tomen pingsan. Tomen tak Tambahan ya. sanggup. Tambahan Roh Kudus itu ya. Silakan. Ini tambahan Mazmur 51 ayat 11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Roh yang kudus di dalam hati kita, janganlah kamu ambil. Jadi, bagaimana? Contoh, kalau kubalikkan dulu, kubalikkan. Contoh ya, dibilang, dan janganlah mengambil Tuhan Yesus daripadaku. Kan enggak, itu kan pribadinya. Tuhan Yesus daripadaku. Tapi kalau dikatakan rohmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Berarti setiap orang punya Roh Kudus. Tapi setiap orang Tuhan Yesus, ya kan, diambil dari kita nggak mungkin. Itu pribadinya. Kita yang suri toladani Yesus, tapi Roh yang mengikuti kita ada di dalam kita. Nah, Roh yang menuntun kita memberikan suri toladan kepada yang kita tuhankan. Itu roh yang berkuasa yang menuntun kita kepada yang mengetahui siapa Bapa, siapa Anak. Roh Kudus lah yang roh penolong, roh penghibur. Yaitu Roh Kudus itu. Itu kerjanya Roh Kudus. Oke, silakan yang lain. Ada pertanyaan lagi. Poin yang juga kita tangkap dari ajaran Bu Karyana dan Pak Jospen adalah Roh Kudus bukan Tuhan. Nah, itu ya. Ketok palu ya, Roh Kudus bukan Tuhan. Buat teman-teman Kristen mungkin yang bingung, Bu Karyana ini tidak mewakili seluruh Kristen, dan Pak Jospen, mereka adalah orang-orang Kristen yang menjelaskan kitab mereka sesuai dengan pemahaman mereka. Ya, boleh bertanya. Bunda, Silakan. tapi tanpa Roh Kudus kita tidak mengenal Bapa dan Anak. Tidak akan mengenal. Itu peran Roh Kudus sangat itu. Tapi bukan Tuhan. Intinya Roh Kudus bukan Iya. Tuhan, tapi ada fungsinya gitu untuk Nah, saudara-saudara Kristen. Baik. Oke lah ya, saya bikinkan judul ini tema kita. Menurut Bu Karyana dan Pak Jospen, Roh Kudus bukan Tuhan, tapi roh yang untuk bisa memperkenalkan Anda dengan Tuhan. Nah, gitulah. Ya, saya pusing, Anda pusing, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nanti, tapi ya. Oke, Pak ADP, perkenalkan nama, agama, dan silakan bertanya. Bukan untuk menyerang Bu Karyana, tapi kita jadikan di sini Bu Karyana dan Pak Jospen sebagai narasumber, karena agak sedikit berbeda keyakinannya ini dengan yang lain ini. Agak, ya nggak apa-apa lah kita explore. Silakan Pak ADP. Oke, terima kasih Mbak Umi, narasumber Bu Karyana sama Pak Yohanes. Jadi mungkin saya mengajukan 3 pertanyaan aja ini. Tadi judulnya. Jangan dulu Pak, jangan 3 dulu. Maksudnya gini, karena di sini, karena Bu Karyana ini kan menjelaskan pengajaran yang berbeda dengan orang Kristen lainnya, maka orang Kristen lainnya berhak untuk mengkritisi gitu. Kalau kita mengisi kekosongan ketika tidak ada yang mengkritisi Bu Karyana, Islam boleh bertanya. Jangan langsung 3, 1 saja dulu, nanti dijawab mereka. Karena di sini tadi Tomen kepental, sekarang Tomen naik lagi. Mungkin Tomen tadi kan waktunya Pak Jospen sudah panjang. Kasih kesempatan Tomen juga untuk membantah atau menjelaskan apa yang dia imani. Ini Bapak ADP 1 aja dulu, nanti kita ke Tomen. Silakan. Oke. Terima kasih. Tapi saya lebih tertarik judulnya tadi, bagus itu. Unirifa bingung gitu. Itu mewakili semuanya, mohon izin ya. Jadi sesuai dengan tema yang pertama itu masalah ambiguitas. yang bingung yang disukai. Baik. Isi Bible itu ya, dalam hal ini antara Yesus versus Paulus, Yesus dengan Paulus lah. Kita tahu bahwa ajaran Yesus itu cenderung untuk menggenapi hukum Taurat.
apa yang dibawa Musa, ya kan. Terus kemudian datang Paulus, dia cenderung untuk meniadakan hukum Taurat. Yang jadi pertanyaan di sini, bagaimana teman-teman Kristen ini, kayak mana ya, bisa percaya sama Paulus gitu loh. Dasarnya apa mempercayai Paulus yang sama-sama kalau kita lihat ini ya saling bertentangan dengan Yesus. Nah, ajaran Yesus mungkin itu dulu lah. Terima kasih Mbak Uni. Siap. Silakan Bu Karyana atau Pak Josven yang menjawab. Pak Josven nanti ke Tomen, Bu Karyana aja. Gimana pendapat Ibu ketika melihat kalau Paulus membatalkan hukum Torah sementara Yesus tidak? Apakah itu tidak terlihat sesuatu yang bias, ambigu dan juga kontradiksi? Gitu. Ya, saya jawab ya, seiniku ya. Jadi kalau dibaca kisahnya Paulus, dari Saulus menjadi Paulus, sebenarnya kita harus baca secara konteksnya secara keseluruhan, kisah para rasul. Bagaimana Saulus itu tadinya penjahat besar. Kalau di kita dikatakan itu penjahat besar di apa? Kayak film India ya. Pemain film antagonis lah ya, Saulus ini dahulu. Tapi yang aneh di diri seorang Saulus bisa berbanding terbalik, malah dia berseberangan dengan memihak kepada Yesus, memihak kepada kebenaran. Tadinya dia Saulus menjadi Paulus. Kita baca di kisah para rasul, ciri-cirinya orang yang benar bahwa dia menjadi rasul adalah apakah itu kebohongan dia bertemu dengan Yesus? Ciri-cirinya dari buta bisa melihat, 3 hari buta, itu suatu ini loh, suatu yang tidak di luar nalar manusia, ya. Dia buta 3 hari, artinya dia dicambuk sama Tuhan. Dia tersadar dan dia mau, sehingga orang ini akan saya pakai untuk pekerjaanku, kata Tuhan, ya kan? Ada di kisah para rasul berapa itu? Boleh dibaca. Orang ini akan saya pakai, katanya. Jadi Paulus itu dia bernubuat, kata-katanya kadang tidak dimengerti orang, tapi kalau kita baca keseluruhan akan sinkron satu dengan lain, tidak ada bertentangan. Hanya karena manusia, daya nalar kita terbatas. Tapi kalau roh yang mengajari, semua akan sinkron, perkataan Paulus. Nah, Paulus ini satu, dia jong karena mengikuti Tuhan, mati mengenaskan, mati martir, ya. Yang tadinya dia tersohor, dia suka-sukanya, dia adalah pemeran penjahat yang sukses. Ketika mengikuti Tuhan Yesus, dia jong, tidak dapat apa-apa, malah mati mengenaskan, mengerikan, saudara. Dia sudah banyak melakukan nubuat-nubuat, banyak melakukan mujizat juga, mujizat yang dari Tuhan. Itu Paulus. Itu salah satu kenapa Kristen mengimani Paulus. Terima kasih. Boleh tambah yang lain? Akan ya. Boleh ya, Uni. Ya Pak Jospen, tapi nanti kita ke ini ya, ke Tomen ya, karena ya. Tomen ini kan menuhankan Roh Kudus. Ya. Pak Jospen dengan Bu Karyana tidak menuhankan Roh Kudus. Ya, saya mau jawab tentang apa Paulus ini sebentar. Singkat aja. Dalam Roma 3 ayat 31 dikatakan begini, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaiknya kami meneguhkannya. Di lain ayat, dia menuliskan begini, seolah-olah bertentangan. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi seolah-olah ada dua yang bertentangan, satu membatalkan, satu tidak membatalkan. Nah, bagaimana cara memahami ini? Petrus menuliskannya begini, mengenai tulisan-tulisan Paulus yang rumit. Nah, 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih,
telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam sebuah suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Jadi Petrus pun mengatakan ada hal-hal yang sukar difahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jangan kita mengatakan bahwa Paulus mengatakan batal hukum Taurat. Oh, batal semua. Enggak. Sekarang kita ke Tomen. Tomen, silakan, tadi kamu kepental. Silakan tentang menuhankan Roh Kudus gimana? Oke, Uni Rifa, penjelasan saya di awal tentang menuhankan Roh Kudus seharusnya sudah mengerti kalau sekelas nggak ngerti dia ngomong apaan, nggak tajam. Nah, jadi saya lebih tertarik, Bu Uni Rifa, untuk menjawab Bang ADP. Karena saya pastikan Bang ADP tidak menemukan jawaban, tidak mendapatkan jawaban. Izinnya Uni Rifa ya, saya menjawab Bang ADP. Boleh, Tomen. Oke, terima kasih. Berarti tunggu. Uni. Tapi berarti menurut Tomen penjelasan Pak Jospen dengan Bu Karyana itu bukan penjelasan yang bisa diterima gitu. Ya, Uni dengar sendiri kan penjelasannya seperti apa mereka. Nggak, hari ini saya lagi tidak terlibat dalam diskusi. Kalau saya melibatkan diri nanti blunder semua nanti. Saya sedang memfasilitasi teman-teman Kristen menjawab pertanyaan dari orang Islam. Oh, tidak Ya akan udah, blunder silakan aja, kalau Pak. dasarnya Pak Toko, dari silakan Alkitab aja. ini. Kan ada pembanding. Oke. Uni, saya menanggapi Uni sebentar ya. Oke, kita sedang tidak berdebat ya. Tapi saya tidak akan blunder kalau dasarnya Alkitab. Kalau dasarnya pemahaman Anda ya mungkin saya akan dianggap blunder. Oke, Uni Rifa ya. Saya akan menjawab ADP ya. Oke. Silakan Bro Tomen. Terima kasih Uni Rifa, mantap Uni Rifa malam ini. Bang ADP, begini Bang ADP. Anda kan pertanyaannya tuh begini sebenarnya. Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Tetapi Paulus mengajarkan, dengan kematian Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Begitu kan di sini yang jadi pertanyaan. Kita harus bisa membedakan Bang ADP. Kita harus bisa membedakan antara kata meniadakan, menggenapi, dan membatalkan. Itu tiga kata yang berbeda. Dan saya akan menjelaskan itu dengan sebuah perumpamaan. Jadi misalnya Bang ADP, ada seorang direktur yang memiliki sebuah perusahaan. Direktur itu membuat sebuah peraturan. Peraturannya misalnya begini ya. Perusahaan atau sang direktur itu akan membangun sebuah koperasi untuk kesejahteraan karyawan. Kalau karyawan bekerja dengan baik dan benar, itu hukum sang direktur. Tetapi pada kenyataan yang terjadi, seluruh karyawan tidak bekerja dengan baik dan benar. Akhirnya sang direktur menghukum seluruh karyawan itu. Hukumannya adalah seluruh karyawan diwajibkan melakukan kerja lembur tanpa mendapatkan upah sampai koperasi itu dibangun. Nah, ingat dari perumpamaan ini Bang ADP. Lalu pada suatu saat, sang direktur mengutus anaknya yang tunggal datang ke perusahaan itu dan memberi segala kuasa kepada sang anak untuk memimpin di perusahaan itu. Nah, jadi sekarang sang anak nih yang memimpin perusahaan itu. Dan sang anak yang menentukan segala peraturan di perusahaan itu. Lalu sang anak mengetahui kewajiban seluruh karyawan atau hukuman seluruh karyawan itu mereka wajib kerja lembur tanpa mendapat upah. Sang anak lalu karena dia mengasihi karyawannya, sang anak akhirnya mengorbankan seluruh hartanya untuk membangun koperasi itu. Akhirnya koperasi itu dibangun.
Itu berarti Bang ADP, sang anak datang bukan untuk meniadakan hukum sang direktur, tetapi sang anak datang untuk menggenapinya karena koperasi itu dibangun. Dan karena koperasi itu dibangun, berarti membatalkan seluruh kewajiban karyawan yang harus kerja lembur tanpa digaji. Bedakan Bang ADP antara meniadakan, menggenapi, dan membatalkan. Sampai di sini mengerti gak Bang ADP? Nggak Oke. ngerti saya. Jadi sorry Uni Rifa, boleh ya tiktokan gini ya. Antara siapa tadi, direktur sama anak direktur sama itu tadi, sama direktur utamanya tadi itu berseberangan, terus kemudian datang anaknya membatalkan semua perintah dari direktur utamanya. Sekarang konteksnya gini, Yesus sama Paulus itu nggak pernah ketemu, sementara satunya harus mengikuti hukum Taurat, yang satunya enggak. Apakah si Paulus ini memberikan meniadakan ataupun membatalkan ini untuk merayu orang-orang luar Yahudi supaya tertarik lah sama ajaran Kristen ini? Kan gampang kan, kalau Taurat ini keras, ini harus sunat, harus ini, harus itu. Sementara ini ajaran baru ini ada diskon nih, kayak gitu. Ini pemahaman kami, mohon izin lah. Bentar Bang DP, biar kita produktif ya, biar kita produktif diskusinya, maksudnya biar kita tidak berputar-putar di situ. Tadi Tomen itu menjelaskan bahwa Paulus itu kan yang ditanyakan Bang ADP ini kan pendapatnya teman-teman Kristen. Kalau kita baca secara tekstual, Yesus itu tidak membatalkan tapi menggenapi, tapi Paulus membatalkan. Kalau Bu Karyana menganggap itu bukan kontradiksi. Kalau Tomen menganggap itu kontradiksi enggak? Meniadakan, menggenapi, dan membatalkan. Tadi kan saya sudah jelaskan. Saya ulangi perlahan ya Uni ya. Kemungkinan banyak yang nggak mau mendengarkan dengan serius. Pasti itu. Kalau mendengarkan pasti mengerti nih. Perlahan-lahan ya Bang ADP. Kan sang direktur ini menghukum seluruh karyawan ini. Jadi seluruh karyawan diwajibkan diwajibkan kerja lembur sampai koperasi itu dibangun. Itu kewajiban karyawan, kerja lembur tanpa digaji sampai koperasi itu dibangun. Lalu sang anak datang, karena dia diberi segala kuasa oleh sang direktur kan, sang anak datang, dia mengorbankan hartanya untuk membangun koperasi itu. Itu kan berarti Bang EDP, sang anak datang bukan untuk meniadakan hukum sang direktur, tetapi sang anak datang untuk menggenapi hukum sang direktur, karena koperasinya kan dibangun. Nah, karena koperasi itu sudah dibangun, hukum sang direktur sudah digenapi, itu berarti membatalkan seluruh kewajiban karyawan yang harus kerja lembur tanpa digaji sampai koperasi itu dibangun. Karena koperasi sudah dibangun, untuk apa lagi mereka kerja lembur? Begitu Bang. Mereka sudah tidak diwajibkan lagi kerja lembur, karena koperasinya kan sudah dibangun, sudah digenapi oleh sang anak. Seperti itu Bang. Berarti pendapatnya Tomen ini Paulus membatalkan atau tidak? Terus yang membatalkan, sang anak yang membatalkan itu Bu. Oh, berarti yang membatalkan Yesus. Iya, Itu karena Bang sudah ADP digenapi. ya. Intinya kalau Tomen menjelaskan itu bukan kontradiksi, karena bukan Paulus yang membatalkan tapi Yesus sendiri. Oke, gimana pendapat Bu Karyana tentang hal itu? Betul nggak yang dijelaskan Tomen itu seperti yang ada dalam Bible? Jadi dikatakan di Efesus ya, sebab dengan matinya sebagai manusia, ya bukan sebagai Tuhan ya, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Hukum Taurat yang mana yang dibatalkan? Bukan, kalau dikatakan hukum Taurat yang 10 hukum dibatalkan, itu Kristen sesat. Ya, karena aku datang untuk menggenapi dan tidak ada satu iota pun yang boleh dikurangi dan ditambahin. Itu kata Yesus kan? Nah, hukum Taurat yang mana? Ini tidak dimengerti, makanya kontradiksi katanya. Ya kan? Membatalkan hukum Taurat
dengan segala perintah dan ketentuan. Ketentuannya apa? Mati. Yang menggantikan mati siapa? Yesus. Begitu saudara, jadi nggak kontradiksi di sini. Nggak ada perumpamaan yang tadi, ya perumpamaan yang tadi, Yesus tidak, begini saudara, ada kaitannya benang merahnya yang dibilang Pak Toko, seorang anak menyerahkan nyawanya untuk itu, yaitu kebijakan dari Yesus. Dengan matinya, kaitan mati dengan hukum Taurat apa? Ya kan? Tuntutan hukum Taurat di mula-mula, jangan kamu makan buah larangan itu. Sebaik kamu makan, kamu akan mati. Karena tidak matilah dia, apakah ada permanen mati nanti? Kan akan bangkit dan diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Yang menciptanya, itu Yesus. Yesus turun ke bumi untuk itu. Itu makanya dikatakan dengan matinya, nya itu besar. Yaitu Yesus. Dengan matinya Yesus, itu maksudnya, nya kita ganti. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat yang dahulu ke Adam. Tuntutan matinya dengan segala perintah dan ketentuan, ketentuannya mati. Untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru. Manusia baru apa? Yaitu hidup yang kekal di kemudian, bukan yang mati sekarang, ya kan? Itu kan mati itu dikatakan tidur sementara, bukan mati permanen. Di Islam juga begitu ya. Baru menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Damai sejahtera dari mana itu? Di surga. Itu saudara. Jadi aturan mati yang ditanggung itulah hukum Taurat yang dimula-mula. Nah, hukum Taurat yang diberikan kepada Musa tidak bisa, itu kekal. Kekal selama-lamanya, tidak bisa ditambah dikurangi. Jadi ada berapa? Ada berapa macam hukum Taurat? Ada 3. Ya kan? Hukum Taurat yang dahulu mati ganti mata, nyawa ganti nyawa, tidak ada lagi. Ya, sekarang hukum Taurat yang mana? Hukum Taurat yang berlaku yang diberikan Tuhan kepada Musa melalui tangannya, dituliskan kepada Musa di Gunung Sinai. Itu saudara. Silakan yang lain. Kalau nggak tahu lagi itu, saya nggak tahu lagi menjelaskannya gimana. Pak Josman, bagaimana pertanggapan Anda? Ya. Oke, saya tambahkan ya. Di Efesus 2 ayat 15 dikatakan begini, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Jadi, apa yang dibatalkan? Paulus nggak menafsirkan. Dia terangkan, kita nggak boleh menafsirkannya. Paulus sudah langsung menerangkannya dalam apa? Ibrani 10. Ya, Ibrani 10. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan. Jadi kematian itu membatalkan apa? Ibrani 10 ya, Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi, justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban seperti engkau kehendaki, tetapi engkau menyediakan tubuh bagi korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Aku datang. Sungguh aku datang dan gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Jadi 10 dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kematian Yesus itu apa yang dibatalkan? Korban. Hukum Taurat tentang korban bakaran itulah yang dibatalkan. Bukan 10 hukum. Kalau gitu yang 10 hukum itu gimana? Di ayat 15. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada mereka, kepada kita.
Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Jadi hukum korban bakaran itu yang dibatalkan. Sedangkan 10 hukum itu akan ditaruh di apa? Di kepala kita, di pikiran kita, dan di hati kita. Itu jawaban saya. Terima kasih. Yes. Sepakat. Itu tadinya mereka tidak menganggap bahwa mereka itu berkontradiksi. Nah, sekarang kita kembali ke ajarannya Bu Karyana dengan Pak Jospen yang agak berbeda nih. Ini ada si Petra nih di sini nih. Oke, Petra dan Tomen ya. Di sini Bu Karyana ini sama Pak Jospen ini berdua sama pandangannya ya. Mereka mengenal bahwa Tuhan itu cuma dua pribadi. Yang pertama adalah Tuhan Allah Bapa dan juga Tuhan Anak. Jadi kata Bu Karyana dan Pak Jospen, Roh Kudus bukan Tuhan. Tomen kalau mau menanggapi boleh, Petra kalau mau menanggapi juga boleh. Karena tema kita adalah Roh Kudus bukan Tuhan menurut Bu Karyana dan Jospen. Begitu Pak Jospen. Silakan. Siapa yang mau menanggapi? Tomen sama Petra, kalian menuhankan Roh Kudus nggak? Ya, saya sudah menjelaskan, kayaknya nggak bakal mengerti si Jospen. Saya udah bilang Tuhan itu artinya Tuhan, Lord, pemimpin, penguasa. Kalau Ya, kita halo. dipimpin Roh Kudus, berarti kan Roh Kudus Ya, Tuhan. silakan Petra. Kalau Tomen tidak sanggup menjelaskan ke Bu Karyana dan Pak Jospen, Petra boleh menjelaskan kepada Bu Karyana dan Pak Jospen. Petra, asal kamu tahu, Bu Karyana ini Kristen, Pak Jospen Kristen, mungkin sudah pernah melihat mereka. Mereka adalah Kristen yang tidak menuhankan Roh Kudus, karena menurut mereka cuma ada dua tahta. Itu tahta Bapa dan tahta Anak. Silakan Petra. Oke, kalau mereka mengatakan Roh Kudus bukan Tuhan, berarti mereka ini menantang apa yang dikatakan Yesus. Sebab Allah itu adalah Roh, itu jelas. Nah, dan bahkan dikatakan Tuhan itu Roh. Nah, ya kalau mereka mengatakan Roh itu bukan Tuhan, lalu Roh Kudus itu siapa? Sementara mereka kan Tritunggal. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu, kalau Roh itu bukan Tuhan, lalu kenapa Yesus mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus? Berarti ini kawan ini bukan Tritunggal. Benar? Coba jawab dulu. Udah? Ini bertanya apa menjelaskan ini? Oke? Udah, Pak? Bapak bertanya apa menjelaskan? Halo? Kedengaran nggak? Oh, ini yang nge-lag. Maaf Bu Karyana, tadi handphonenya kepanasan. Bu Karyana, sorry. Jadi Petra, naik lagi Petra. Saya perkenalkan dulu Petra ya. Bu Karyana dengan Jospen ini Petra, mereka tidak menuhankan Roh Kudus dan mereka bukan penganut Tritunggal. Mereka penganut duinitas, bukan trinitas, duinitas ya. Tomen ini penganut trinitas. Petra penganut oneness. Jadi tema kita adalah posisi Roh Kudus itu Tuhan atau bukan. Ya, karena ada klaim dari Bu Karyana dan juga Pak Jospen bahwa Roh Kudus itu bukan Tuhan. Nah, silakan Petra naik lagi ya. Karena Petra di sini mewakili oneness. Ini ada iya. Nah, saya memang tidak terlibat diskusi ini teman-teman karena saya mau siapa pemenang doktrinnya nanti baru berhadapan dengan saya. Jadi silakan dulu lah diskusi antara Tomen, Bu Karyana, Petra. Siapa yang paling rasional nanti baru diskusi sama saya. Sekarang saya sakit mah saya dengerin penjelasannya ya.
Pusing saya, serius, jujur saya harus mengakui bahwa hari ini saya bingung dengan penjelasannya teman-teman Kristen. Gitu. Kalau Bu Karyana, oke lah, saya sudah tahu kalau dia tidak menuhankan Roh Kudus. Artinya Bu Karyana percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Bapa itu Tuhan. Oke, dalilnya ada. Kalau si naik asam lambung kita ya. Kalau Tomen ini nggak tahu, di Tomen ini Trinitas Tomen. Iya. Nah, gimana tuh Tomen? Ada nggak dalilnya kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan dalam Bible? Silakan Tomen, biar Bu Karyana dibantah nih. Bu Karyana ini udah banyak kali ketawa-ketawa gara-gara dia selalu menantang orang Kristen. Mana dalil Roh Kudus adalah Tuhan? Ini bunda Kristen rata-rata mengatakan Paulus berkata, ya kan, hukum Taurat dibatalkan. Jadi bukan karena perbuatan katanya. Tapi nggak mau mencuri, lucunya di situ. Nggak mau berzina, nggak mau. Berarti kan harusnya udah boleh lah. Kan sudah dibatalkan. Oma. Uni Rifa, Itu yang salah mengerti. saya lebih tertarik membahas tentang hukum Taurat itu, Uni Rifa, supaya penonton nggak gagal paham, Uni. Boleh Tomen, kita nanti bahas. Sekarang kita bahas Roh Kudus dulu. Nggak baru usah, kita bahas Uni, nggak Taurat. mengerti mereka. Enggak, ini Itu udah tajam. si Petra juga punya hak bicara. Nanti Tomen saya kasih bicara tentang hukum Taurat ya. Apakah hukum Taurat ini ada yang dibatalkan, ada yang tidak? Kalau Tomen tadi mengakui bahwa yang membatalkan hukum Taurat itu bukan Paulus tapi Yesus. Betul ya Tomen ya? Betul. Oke. Nah, Petra, ada dua argumen yang perlu kamu tanggapi ini. Pertama, menurut Bu Karyana dan Pak Josven, Roh Kudus bukan Tuhan. Menurut Tomen, yang membatalkan hukum Taurat adalah Yesus. Gimana tuh? Sepakat atau tidak? Silakan, Petra. Oke, saya tanggap ya. Kalau ibu ini mengatakan Roh Kudus bukan Tuhan, ya, berarti dia menantang apa yang dikatakan Yesus. Sebab Allah itu roh. Nah, Allah itu roh. Yesus Allah enggak? Allah. Apa kaitannya Allah roh menjadi Roma Tuhan? 9 ayat 5. Coba, apa kaitannya Allah itu roh sehingga menjadi dia Tuhan? Bingung saya. Mau makan parame dulu. Allah itu roh benar. Tapi roh itu apakah satu pribadi menjadi Tuhan? Menurut Anda gimana? Gak ada kaitannya.